in drama. Everybody's talking, everybody's talking. We're caught up in problem. Everybody's talking, everybody's talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 sedang berada di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Tepatnya kami akan mengunjungi kantor Forum Kerukunan Umat Beragama untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akhlak dan etika. Oke, langsung saja kita melakukan wawancaranya. Bapak, sebelumnya saya izin melepas masker. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Saya lepas masker juga ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman yang sedang menonton, dimanapun kalian berada. Saat ini saya Faradila Okta bersama tim mewakili kelompok 2 dari Universitas Indraprasta PGRI sedang mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan, tepatnya di kantor FKUB. Serta kami alhamdulillah memiliki kesempatan untuk bertemu, bersilaturahmi, berbincang bersama Bapak Rahadi selaku sekretaris dari Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Selatan. Langsung saja, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita berkenalan bersama Bapak Rahadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Faradila ya, dengan tim yang hadir di kantor FKUB Jakarta Selatan dari Universitas Unindra ya. Iya. Unindra yang luar biasa. Sore hari ini kami diberikan kesempatan dapat silaturahim dari para masa depan bangsa ini, anak-anak mahasiswa yang luar biasa. Mudah-mudahan yang pertama mendapatkan keberkahan ya atas apa yang sedang dilakukan kita pada sore hari ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Faradila, lupa lagi nih. Jadi ini menarik sekali ya kalau kawan-kawan sekalian ingin mengetahui. Tadi pertanyaan telah disampaikan oleh Mbak Faradila tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Selatan. Jadi para kawan-kawan pemirsa di manapun Anda berada dalam menyaksikan program ini, yang kita ketahui bersama tentang Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dia didirikan berdasarkan dari peraturan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 nomor 8 dan nomor 9. Dari peraturan itulah maka muncullah legalitas keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, kemudian di tiap provinsi yang ada di Indonesia, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama ini dikuatkan oleh masing-masing di provinsi lewat pergub atau peraturan gubernur. Nah, di Jakarta ini kita dikuatkan oleh salah satu pergub yang bernomor 83 tahun 2012. Nah, disitulah landasan berdirinya atau terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, karena itu Forum Kerukunan Umat Beragama secara peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, maka dia menjadi forum yang menjadi mitra pemerintah. Dalam hal ini menjadi mandatori atau penugasan dari yang dalam pemerintah daerah itu kita kenal dengan Kesbangpol ya, Kesatuan Bangsa dan Politik, yang sama-sama di tingkat provinsi dan kota juga ada di situ. Sehingga akhirnya kita bermitra dengan Kesbangpol untuk mewujudkan tujuan yang ada di FKUB itu sendiri. Nah, itu kurang lebih latar belakang pendirian FKUB.
Selanjutnya menyambung dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai FKUB ini seperti halnya memiliki keterikatan erat dengan sebuah toleransi ya Pak? Oke, ya, betul. Nah, jadi sebelum kita masuk ke toleransi, kita harus kenal juga atau tahu juga fungsi dari kenapa FKUB didirikan. Baik. Nah, jadi sebelum kita bicara toleransi, maka kita harus tahu dulu fungsi dan kenapa dia didorong keberadaannya oleh pemerintah dan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi fungsi utama dari FKUB berdasarkan peraturan Menteri Bersama dalam Negeri dan Agama serta Pergub, dia berorientasi bagaimana forum ini bisa mengawal proses pembinaan kerukunan yang berada di sebuah daerah. Nah, itu yang pertama, kerukunan. Yang kedua, bagaimana forum kerukunan umat beragama ini bisa mengawal proses legalitas pendirian rumah ibadah yang ada di sebuah daerah. Nah, itu yang menjadi tugas utamanya tuh. Jadi kalau kawan-kawan buka di PBM, Peraturan Menteri Bersama nomor 8 nomor 9 tahun 2006 dan Pergub 83 tahun 2012, maka FKUB diberi tugas untuk menjaga kerukunan dan mengawal proses legalitas pendirian rumah ibadah. Nah, tadi kalau yang pertanyaan Mbak Faradila, ini harus ditulis namanya. Mbak Faradila, maka toleransi itu turunannya dari kerukunan, Mbak. Kerukunan. Jadi, nah ini yang menjadi menarik nih. Menjaga kerukunan yang ada ini adalah bagaimana forum kerukunan umat beragama ini membantu pemerintah mewujudkan tadi kerukunan yang ada. Nah, sebelum kita masuk lagi ke pembahasan lebih detail tentang toleransi, Mbak. Nah, di FKUB ini adalah perwakilan dari majelis-majelis agama yang diakui oleh negara kita. Nah, di negara kita kan mengakui ada 6 agama ya. Nah, karena itulah forum kerukunan umat beragama ini terdiri dari utusan 6 majelis agama. Ada Majelis Ulama Indonesia, ada PGI, Persatuan Gereja Indonesia, ada Katedral Indonesia yang mewakili teman-teman dari Katolik, ada dari Walubi mewakili teman-teman dari Buddha, ada dari PHDI yang mewakili teman-teman dari Hindu, dan yang tak lupa juga teman-teman dari Matakin atau yang kita kenal dengan ajaran agama Konghucu. Nah, jadi di FKUB ini cukup lengkap ya. Jadi ada 6 agama yang tadi mengawal proses tugas tadi, proses kerukunan dan proses pendirian rumah ibadah. Nah, itu ya yang jadi pemahaman yang harus teman-teman ketahui ya tentang bagaimana urgensi kenapa FKUB berada. Nah, tadi pertanyaan yang kita akan kita diskusikan adalah masalah toleransi ini ya. Ya. Apalagi kan ini tahun ini masuk ke tahun moderasi ya. Ini moderasi yang memang harus kita pahamin ya sebagai anak bangsa ini ya, menjaga keragaman kita ya, sehingga akhirnya kalau kita tinjau dari sisi keagamaan, maka bahasanya adalah kerukunan ya, kerukunan bagaimana kita berhidup beragama. Nah, ujungnya diantaranya adalah produknya toleransi tadi. Nah, pertanyaan yang menarik yang kita diskusikan hari ini, di sore hari ini ya. Jadi toleransi itu adalah sesuatu yang menarik ya. Bagaimana kita menghormati semua para pemeluk agama itu betul-betul bisa menikmati cara mereka beribadah gitu. Sehingga akhirnya tidak ada saling mengejek, tidak ada saling mengecilkan. Semuanya dibingkai dengan saling menghormati. Yang beragama Islam, dia menjalankan amanah kegiatan ibadahnya berdasarkan ajarannya. Teman-teman yang dari Nasrani, dari Katolik dan dari Kristen bisa betul-betul terjamin mereka melaksanakan pelaksanaan kegiatan ibadahnya. Kemudian juga Matakin atau teman-teman Konghucu, teman-teman Buddha, teman-teman Hindu, dia betul-betul merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya. Nah, karena itulah FKUB itu hadir di situ, sehingga akhirnya kenyamanan dalam melaksanakan ibadah bagi pemeluk agama yang ada di setiap daerah itu betul-betul terasa gitu. Betul-betul bisa terayomi. Nah, sehingga akhirnya tadi proses kerukunan itu akan muncul ketika toleransi itu akan betul-betul ini betul-betul kita jaga itu ya.
terjalin gitu ya. terjalin dengan baik karena kita tadi memberikan ruang yang cukup dan bahkan bukan cukup tapi dia nyaman di situ, Nah, karena itu tadi ya selain kerukunan maka bagaimana tempat-tempat ibadah ini bisa dijaga gitu oleh FKUB disebut sehingga akhirnya mereka bisa melaksanakan kegiatan ibadah yang sesuai dengan ajaran mereka masing-masing dan sesuai dengan aturan negara kita gitu. Nah, itu sih. Jadi intinya tadi kata toleransi kita ingin menjamin sekali lagi kenyamanan. Orang kalau udah nyaman, kalau bahasa Islamnya kan khusyuk ya. Sehingga akhirnya tadi. Nah, itulah Mbak. Jadi toleransi itu saling menjaga agar proses mereka beribadah itu betul-betul bisa terjaga. Nah, masalah lain mungkin yang agak sensitif ya. Kadang orang sering mengucapkan ada yang pro dan kontra itu ya. Mengucapkan itu ya kita tidak masuk ke dalam arena itu yang lebih jauh karena itu memang memiliki khasanah perbedaan ya pendapat ya sehingga akhirnya itu kita serahkan kepada mereka. Tapi yang paling penting adalah tadi ya, jadi menjaga kenyamanan para saudara-saudara kita yang memiliki agama yang mereka percaya itu betul-betul nyaman di situ sehingga akhirnya tadi ya kan ujungnya di situ sebetulnya. Nah itu ya. Nah, jadi yang masalah-masalah sensitif buat kita nih kita bikin bikin asik ya sehingga akhirnya tidak masuk ke dalam ranah yang menimbulkan suasana konflik yang akhirnya ya tadi ya mungkin sudah sama paham apa yang saya sampaikan ya tadi ya. Ada yang mengucapkan sesuatu hari raya atau dan sebagainya itu memang masuk ke ranah itu tuh ranah perbedaan yang ada itu. Makanya sekali lagi perbedaan itu kan sesuatu yang tidak kita hindari tapi sesuatu yang memang harus kita nikmatin. Tapi semuanya pasti punya satu tujuan tuh. Nah, kita masuk ke dalam tujuan tadi yaitu tadi kerukunan. Nah, kerukunan tadi ya tadi anaknya itu toleransi tadi tuh. Nah, ini yang definisi toleransi ini Mbak yang harus kita kawal bersama-sama. Jadi semacam toleransi itu soal kerendahan hati dan keterbukaan pikiran mungkin ya. Iya Mbak, betul. Jadi ya toleransinya jangan sampai kebablasan juga ya. Jadi kadang di Jakarta Selatan khususnya ya pernah kita dapati ada satu tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah bersama-sama. Ini kan kebablasan juga. Nah, ini yang kita beri pemahaman kepada masyarakat. Jadi toleransi yang tadi saya sampaikan, nyaman itu bukan berarti dia dicampur adukan dalam satu tempat. Karena kan secara teknis nggak mungkin sama ya bagaimana kita melakukan ibadah itu ya. Yang Muslim, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha. Secara teknis pasti punya aturan masing-masing. Nah, artinya tadi masalah kerendahan hati ya dalam artian bagaimana kita tadi sekali lagi bisa saling memisahkan yang memang berbeda tapi menyatukan dalam satu kesatuan yang tadi yang utuh dalam bentuk saling menghormati, menghargai dan sebagainya. Itu yang tadi utama ya. Okay. Ini sebenarnya dialog mengasihkan tapi cukup menghangatkan ini ya. Masalah-masalah begini menegangkan ya. Iya. Kira-kira Pak di area ini sekitaran ini yang menjadi contoh toleransi itu seperti apa? Ininya apa kejadian-kejadiannya? Oke, ya. Secara garis besar. Ya, ini menarik ya Mbak Barinda ya. Jadi kita punya prototipe di Jakarta Selatan yang kita namakan dengan Kampung Kerukunan. Nah, itu ada di daerah Petukan Utara di RT RW-nya RW 10, RT-nya saya lupa. RW 10 dan RW 4 gitu ya. Jadi contoh dari kerukunan itu ketika kita melihat masalah hadirnya kehidupan sosial dengan kehidupan keberagamaan. Jadi di situ contohnya misalnya kehidupan sosial masyarakat yang berada di dua area yang berbeda, yang berkeyakinan Kristen di situ dan ada teman-teman yang berkeyakinan Muslim itu menjadi satu dibungkus dalam toleransi kebersamaan. Nah, toleransi itu diantaranya tadi karena hanya ini contoh ya, dia hanya dibatasi oleh itu tembok tuh, sebelah sini gereja, sebelah sininya masjid. Jadi ya mereka saling toleransi aja pada saat mereka sedang sholat ya, nggak bisa dihindarin gitu ya, sholat isya, sholat yang berjamaah yang lainnya kan keluar suara tuh, qomat, ajan.
kemudian sholat berjamaah. Yang di samping ini ya silakan aja karena memang sudah menjadi kehidupan ini. Kemudian yang teman-teman muslim juga menyadari ketika mereka melakukan kebaktian, ada suara-suara yang masuk ke situ ya memang menjadi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan kenapa kita lihat toleransi itu terjadi adalah ketika kehidupan sosialnya malah menjadi kuat di situ. Jadi kadang teman-teman yang muslim ngumpul bareng di gereja melakukan aktivitas sosialnya, bikin dapur umum. Kalau di daerah beberapa di situ kebetulan memang daerahnya banjir. Nah, jadi bikin pos di gereja, bikin dapur umum di gereja. Nah, kemudian juga demikian juga yang lainnya itu ya. Jadi pada saat kegiatan kebaktian ya mau nggak mau lahan parkir wilayah masjid dipakai buat gereja. Nah, itu kan kehidupan sosial yang terbangun karena tadi gitu ya. Jadi coba kalau toleransinya tidak terbentuk gitu ya. Yang ini marah dengar suara ajan, yang ini marah dengan suara kebaktian. Nah, ini kagak selesai ini kayak begini. Iya, gitu. betul. Nah, itu akhirnya itu Mbak. Jadi ketika dasar toleransi itu sudah terbentuk di antara dua komunitas agama yang berbeda, kemudian akhirnya udah kebungkus tuh kegiatan sosialnya juga menjadi kuat. Kemudian ya ujung-ujungnya kerukunan beragama, kerukunan kehidupan sosial dan seterusnya yang terkait dengan ya. Jadi tadi kalau pertanyaannya contoh, tadi saya langsung nyebutin satu daerah di kelurahan di Jakarta Selatan di Petupan Utara, kecamatannya Pesanggerahan. Nanti kapan-kapan boleh main. Boleh. Wah, tak terasa ya kita sudah ada di penghujung waktu nih teman-teman. Sudah banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan para hati. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menjadikan pembelajaran pada kita, terutama pada insan muda ya Pak. Yes, betul. Untuk menanamkan sikap toleransi antar umat beragama. Kira-kira nih Pak, pesan apa yang bisa Bapak sampaikan terhadap insan muda terkait toleransi ini? Ya. Ini pertanyaan yang keren banget ini Mbak. Ya, jadi pertama teman-teman, terutama ke mahasiswa ya, ini kan kalian masa depan bangsa ini ya, umur-umur yang nanti diledakkan ke depan itu kabarnya Indonesia paling banyak ya jumlahnya. Jadi ketika kita bicara toleransi, maka ujungnya itu sebetulnya adalah bagaimana kita kembali ke basic pemahaman kita masing-masing. Dan basic pemahaman kita itu adalah modal yang utama ya buat kita ya untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita yakini, kemudian itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama sekali lagi mengajak kepada semua teman-teman anak-anak muda nih. Jadi ya sebagai bekal untuk mengantarkan sukses masa depan gak bisa ditinggalin ketika kita selalu bersama-sama dengan sumber kebaikan agama kita masing-masing. Yang Muslim dengan ajarannya, yang Kristen dengan ajarannya, yang Katolik dengan ajarannya, dan yang Buddha dan seterusnya, Buddha, Hindu dan Konghucu itu meyakini ajaran agamanya dan kemudian dia bersama dengan kebaikan tadi. Jadi kalau teman-teman ingat dulu belajar fisika ya, ilmu elektromagnetik gitu ya, besi berani kalau zaman dulu ya, zaman saya kecil ya. Jadi sesuatu yang nempel, benda-benda konduktor, benda-benda besi ya gitu ya, nempel di besi di magnet. Kemudian dia dekat di situ, dia nempel Mbak ini. Kemudian dia pasti memancarkan gaya yang sama tuh, gaya yang sama. Jadi tempel aja paku di situ. Nanti paku itu kalau dia nempel sama magnet, pasti di paku itu memberikan gaya yang sama. Jadi ada benda lagi nempel di situ, nempel terus di situ. Tapi ketika di dalam kondisi ya si paku tadi dihalang-halangi oleh sesuatu ya, apalah contohnya kertas atau sendal jepit atau sesuatu yang tidak mumpuni, itu pasti dia tidak akan nempel itu bersama besi beraninya itu. Jadi nilai-nilai kebaikan yang mau dipancarkan oleh ajaran agama masing-masing sudah pasti kalau dia dibatasi oleh sesuatu ya, untuk handphone saya misalnya, itu nggak akan mungkin itu. Nah demikian juga kita nih, kita anak muda nih, kalau kita nggak nempel sama yang bersumber pada nilai-nilai kebaikan agama kita, itu udah dipastikan, itu udah rumus, pasti dia tidak akan memancarkan kebaikan dari agama kita masing-masing. Nah itulah rumusnya ya. Jadi yang Muslim sering main dah ke masjid sama musola dah. Yang Kristen, yang Katolik mainlah ke gereja, timbalah ilmu yang banyak di situ. Kemudian teman-teman yang Konghucu juga mainlah ke ke kelenteng. Kemudian teman-teman
Buddha mainlah ke vihara, teman-teman Hindu mainlah ke pura untuk mendapatkan tadi nilai-nilai kebaikan itu. Nah, itu nanti insya Allah itu langitnya akan mengarahkan kita sehingga akhirnya nilai toleransi itu akan masuk ke dalam diri kita dan ya insya Allah kerukunan akan terjaga di situ. Kurang lebih gitu Mbak Fasida. Ya. Nanti kapan-kapan ngobrol lebih lebih detail. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesempatan Siap. yang diberikan pada kami Siap. untuk bisa bersilaturahmi dan mendapatkan banyak ilmu pastinya. Ya, Serta dari sharing ya ini ya. Iya, betul. Dari kesempatan kali ini kami bisa memenuhi tugas kelompok kami. Terima Ya kasih. semoga Bapak. dapat nilai bagus. Amin. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari saya selaku moderator. Ambil baiknya, buang buruknya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.